Kalau ngomong tentang PR itu di profesi manapun tuh diperlukan ya, kayak apalagi kayak karena nggak cuma sekedar namanya PR, tapi fungsinya itu banyak gitu. Nah, salah satunya di tempat di DLJ ini, saya di sini sebagai business manager, tapi ya rangkap banyak semuanya ya. Oh, ya. Jadi yang paling utama sih, yang paling saya rasakan itu memang fungsi bagaimana kita bisa memahami gitu profil. Kalau di sini berarti kan orang tua gitu ya, yang paling dekat kan orang tua gitu. Bagaimana kita bisa memahami, berempati dari sudut pandangnya orang tua terlebih dahulu, sehingga apa yang saya sampaikan itu bisa relatable dan relevan ke targetnya. Yang saya lakukan as my strategy itu saya listen sih. Saya benar-benar actively listening gitu, karena di dunia anak special needs saya juga bukan di background psikologi, bukan di background yang tahu tentang anak berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi itu merupakan tantangan bagi saya untuk bisa mengerti dunia anak berkebutuhan khusus. Dan akhirnya saya ngumpulin tuh, ibarat kayak puzzle tuh, saya ngumpulin tuh puzzle piece demi piece-nya itu saya kumpulin sehingga saya punya tabungan cerita. Saya punya tabungan frame of reference yang saya bisa pakai gitu ya, untuk saya bisa ngomong ke orang tua yang lain, saya bisa ngomong dengan donatur secara efektif, saya bisa ngomong ke media tanpa belibet panjang lebar, tapi mereka bisa langsung kena gitu poin yang saya mau sampaikan. Di dalam karir tuh yang paling penting kan mendengarkan gitu. Kalau kita gagal mendengar, kita gagal mendapatkan instruksi. Ketika gagal mendapatkan instruksi, kita gagal eksekusi. Makanya yang paling penting kan mendengarkan. Kelihatannya simple, tapi itu sangat susah loh. Karena kan kita punya pemikiran sendiri, karena kita punya asumsi gitu. Karena ketika kita effectively listening, kita harus bisa mampu membuat diam dulu pikiran kita, membuat diam dulu asumsi kita, benar-benar kita dengerin, menyediakan telinga dan hati untuk receiving gitu. Receiving dulu baru kita bisa give gitu. Kita take dulu baru kita give kan. Kampanye ini kalau untuk masyarakat awam gitu ya, saya memposisikan diri jika saya jadi orang yang datang di event gitu ya, atau yang jadi target dari kampanye yang saya buat gitu ya, saya memposisikan diri di sana gitu. Jadi itu jadi benefit buat saya yang orang awam, yang tiba-tiba saya bekerja di profesi PR di anak berkebutuhan khusus. Nah, saya berusaha melalui event atau melalui komunikasi yang saya buat itu meng-unlearn gitu ya, melucuti pemikiran atau stigma-stigma negatif di masyarakat yang ada sekarang. Contohnya saya pernah menginitiate satu ide itu magang, internship. Jadi murid kami magang di kafe gitu. Ada nanti ya series of eventnya bisa di kafe, di restoran, di hotel gitu ya, di housekeeping gitu. Nah, yang di kafe ini, di salah satu kafe magang. Jadi kita memang berikan kesempatan buat murid kita yang sudah advance, yang sudah memang udah levelnya udah advance, dewasa gitu ya, untuk bekerja sebagai barista selama selama 1 bulan waktu itu. Nah, dari situ kan kita kemas komunikasinya. Kita nggak pengen orang datang ke kafe karena kasihan, gitu loh. Tapi gimana caranya kita mengemas itu secara elegan sehingga ini ada, ibaratnya gini, kalau ada barista yang dari luar negeri datang take over barnya, wah kan keren gitu ya. Nah, ini bisa nggak di take over sama anak spesial gitu? Oke, berarti strateginya itu agar orang masyarakat keseluruhan ini bisa muter mindset mereka. Ya, in summary ya memang
goalnya akan mengarah ke sana terus. Kita mau bikin event, let's say kita mau fundraising gitu ya. Juga orang donate bukan karena kasihan. Nah, ya memang susah karena memang stigma. Ya kita lihat kampanye PR yang di luar misalnya tentang selalu menjualnya kan kesedihan gitu loh. Gimana caranya kita nggak menjual kesedihan, tapi kita dalam kutip menjual sesuatu yang mereka bisa. Memang yes, mereka punya limitations gitu. Tapi kenapa nggak kita ambil angle-nya itu ke yang bukan ke limitations-nya gitu. Jadi pintu masuknya, dalam kutip pintu masuknya tuh bukan limitations gitu, tapi ternyata kamu bisa ini ya. Nah kayak gitu. Jadi melihat ke karyanya gitu, bukan siapa, bukan karena dia nggak bisa ini terus kita kasihan gitu, tapi karena dia sudah membuat sebuah karya dan plus poinnya dia special needs loh. Nah, itu kan keren. Saya juga akhirnya karena goalnya itu besar ya, awareness. Saya akhirnya actively juga cari relasi-relasi yang punya hati yang sama gitu. Saya berelasi dengan relasi baru misalnya dengan perkumpulan-perkumpulan yang punya hati yang sama gitu ya. Kalau kita kolaborasi kan kita cari win-win gitu kan. Saya connect dengan orang-orang yang memang punya hati yang sama. Contohnya misalnya di tahun 2023 kemarin connect dengan perkumpulan GCI East Java, Junior Chamber International. East Java itu isinya para pebisnis dan di salah satu pilar programnya mereka ada inclusivity. Nah, jadi saya connect tuh sama orang-orang di sana, which is ini pebisnis yang ingin memberikan sumbangsi gitu ya, ingin memberikan dampak gitu. Dan difilter lagi ke specifically dampaknya untuk autism, untuk anak-anak autism. Jadi saya connect, dan dari situ saya ketemu dengan amazing parent yang punya anak autis, tapi semangatnya tuh gigih gitu. Ada yang nggak punya kerabat atau anak autism, tapi punya hati yang besar untuk anak autism. Nah dari situ kita bikin event. Jadi memang komunitas-komunitas yang related dengan profesi bisnis ini, itu saya sangat aktif untuk cari itu. Berikut juga sama restoran, sama kafe yang mau open untuk nerima acceptance ke anak-anak kebutuhan khusus. Berikut ya donatur juga sih. Destiny Learning Center ini bukan sekolah ya. Kita learning center atau pusat pembelajaran atau biasa orang pusat pelatihan gitu. Kita menyasar bukan ke goal akademik, tapi kita punya goal itu melatih entrepreneurship dan life skill. Atau life skill atau keterampilan bantu diri. Gimana caranya anak-anak itu bisa mandiri. Bisa mandiri dan bisa berkarya atau bekerja. Kan nggak semua anak terlahir bisa terampil ya berkarya, tapi mungkin ada yang so-so yang ya bekerja, bisa jadi barista atau jadi customer service atau apapun gitu ya. Jadi saya Destiny Learning Center hadir untuk menjawab kebutuhan biasanya anak-anak yang mungkin sudah dinyatakan selesai terapi gitu, tapi butuh tempat pembelajaran. Kita bisa mengakomodasi itu. Tapi kita memang bukan institusi yang bisa menerbitkan ijazah gitu ya. Jadi kita institusi yang memang di bawah ranah yayasan sosial. Kayak gitu. Dan pesan yang mungkin saya bisa sampaikan ke orang-orang di sana, anak-anak kebutuhan khusus dan parent dengan anak kebutuhan khusus, mereka nggak butuh dikasihani. Tapi yang mereka butuh itu kita sebagai masyarakat itu bisa mengasihi sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Gitu. Goalnya ke sana.